A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pelatihan penyampaian Dewan Tuhan ingkang kula hormati, hadirin sedaya ingkang kula muliakan. Saderengipun semoga kita sarana lan disepuro termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita sedaya sampun rahmat taufik lan hidayahipun sehingga kita sedaya saged hadir wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat walafiat wassalamu. Amin amin ya rabbal alamin. Doa utawi penutup. Para hadirin rahimakumullah. Acara kang kapindhah ing menika pembukaan. Sumangga acara wonten ing siang menika kita bikasaken sesarengan kanthi waosan umul kitab ing pangajap mugi-mugi acara wonten ing siang menika mangke saged lancar boten wonten aras tunggal punapa. Amin. Alhamdulillah as-salihah bi barakati umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah wa insyaAllah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ijabati Rasul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat
الناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا Apakah kalau wawasan kalimah baik tahlil sambut kawas mugi-mugi arwahnya kang dipun kentutulah mugi-mugi berkata maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang Allah hormati, meningkat acara ingkang salajengipun inggih menika acara sambutan ingkang sepindah inggih menika sambutan saking Ketua Takmir Masjid Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terutama Pak Kiai Ustaz Ahmad Mukhtar dan datang Bapak Kiai sedaya ingkang hadir wonten mriki ingkang kawula hormati ingkang sebendah semoga sedaya mugi syukur dumateng Gusti Allah ing mbaku inggih menika wonten ing dinten menika dipun wontenaken pelatihan penyembelihan kanthi gratis boten biaya. Nika sebenarnya wujud ing saya penimba monggo kita syukuri kan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kaping kalih sholawat salam alawataken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula anak panjenengan ajeng-ajeng sahabatun minyak yaumil qiyamah. Para hadirin sedaya ingkang kula hormati, kelanten menika badhe dipun wontenaken pelatihan penyembelihan ingkang halal. Panjenengan kebetulan punya pejabat sampai dulu karena Ustaz Ahmad Mukhtar sebagus kalau memberikan materi fikih Quran. Tapi namanya anak kalau daerah ini daerah gula, Sinundri ini memang tempatnya santri, tempatnya kiai. Mulai mau berangkat itu kok perasaan lo itu bukan punya sepuluh.
Terus untuk materi dikumpulkan lagi ini hanya soal kapal, tapi nanti intinya adalah di materi praktek tentang penyembelihan. Terus kita mengambil soal tentang kehidupan dan akikoh secara ucapan-ucapan yang mengarah kepada nada. Dan biasanya sih dicontohkan itu hadihi udhiyati. Iki kurbanku. Kali nunjuk ten kendo atau nunjuk ten sapi lembu ngoten niku iki kurbanku. Ucapan sing kaya ngeten iki mayoritas ulama menganggap itu sebagai ungkapan-ungkapan nada. Kecuali dawuhipun Sayyid Umar Basri kalian Habib Abdullah bin Husain bin Qudih itu beliau kalau ada tujuan ikhbar memberikan informasi kepada yang tanya maka tidak menjadi nada. Tapi jumhur ulama sing itu di mazhab Syafi'i tetap otot itu dianggap sebagai nada sehingga hukumnya menjadi wajib. Jadi kurban menjadi wajib karena sebabnya itu karena dinada. Yang kedua hukumnya sunnah. Kurban itu hukumnya sunnah. Kurban sunnah adalah hukum asal itu yang itu fokus. Makanya silakan ya begitu. Belahi melampaui sunai kurban. Maksud bisa-bisa yang seperti ini menjadi mati. Ada kalanya juga hukum yang keempat kurban malah jadi haram. Boten angsal malah bisa dosa malah. Kapan? Ketika kalau panjenengan punya tanggungan nafkah wajib kepada istri, kepada anak. Terus kalau panjenengan atau ini kepres. Cara didamel tumbas mendo, cara didamel tumbas lembu, otomatis nanti berdampak kepada nafkah istri atau nafkah anak yang terbengkalai. Orang oleh blonjoan, boten angsal sangong damel jugoni, nangis-nangis dan seterusnya. Pak duwe, duwe ra ono ning. Duwe gawe tuku lembu, duwe gawe tuku pedhus. Selasa sangu-sanguan sementara poso sik ngombe banyu putih tok. Misale ngoten ya. Sing layarte nggih nang Pak blonjo wae tuku beras, gas entrek, iki butuh gawe tuku rutin ya, rutin bukan dia dulu. Bila saya itu kalau semuanya Pak akan berani. Tapi kalau ini kaitannya biasanya mau mengalahkan kematian itu. Kecuali menurut Imam Al-Ghazali yang menyatakan sunnah berbagi sebelum dan menurut dia Al-Ghazali menyatakan saat dari jelek itu waktu untuk jadi kan rakyat jadinya adalah memberikan anuannya kepada para bagi setelah menjemput samanya dan nanti dijemput rambutnya sunnah ini lagi kemarin ini berarti wangi ini sunnah. Lihat sunnah ini ya.
usul. Diberikan masalah teman-teman, sengaja tidak berkorban atau berkaki masalah kamu. Saya waktu berkorban dari mana sekarang berkorban harus memang demikian. Jadi kalau tidak, karena korban itu semua semua yang sangat berangan. Jadi balik pengorban potong buku atau rambut di tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir dari Asep sebelum hewan kurbannya disembelih. Yang dikurban hewannya dari disembelih ke orang buku, potong rambut, itu mau nikmat. Biasanya seperti kesannya apa? Karena hewan sih disembelih di mau sampai tanggal tidak. Kalau dibahasa mengenai neraka, supaya rambutnya mungkin atau supaya biasanya makhluk yang memotong buku atau memotong Bagaimana? Makanya orang tidak membaca masalah sholawat bertakbir bersikap kasar pada hewan. Hewan tobat dibuang sholawat itu dibuang asal dari itu bukan manusia. Langsung langsung melakukan pembolehan sebelum hewan benar-benar mati. Hewan sih kejar seperti itu. Ada masih ngadet, langsung diboleh kepalanya dibalik. Harap itu malah mati. Bagaimana? Tidak menanyakan hewan akan disembelih, tidak mengikat, boleh kita cara ini dua pas disembelih sehingga dibuang itu. Saya malah sadar tapi sih cuma disembelih ini sehat malah. Makanya kalau nanti itu orang pengalaman mati itu, malah simpulannya boleh sesuai tadi itu, kalau ini diri orang lagi. Berikutnya mengakhirkan pembagian hasil sembelih hingga keluar dari aspek memperas, dan ini kasih untuk jadi simpolan itu dimakan. Berikut kemarin, mengambil atau meminum air susu hewan kurban atau akikah jika hewan memiliki air susu. Berikut kemarin memotong leher hewan hingga terputus, boleh langsung putus. Kadang dia ngomong itu hati-hati mawon. Padahal kalau saya ngomong itu masuk. Cukup setahun mawon pokok uang terus pulang hari dia terputus semua cukup. Botol sampai bolong. Laris Pak gitu. Botol saya malah Berikut kemarin menegakkan prinsip di hadapan hewan kurban. Masalah ini dari nah dinasikan tuh, mari kokoh ini. Kalau itu masalah ini. Berikut kemarin menyembelih hewan di hadapan hewan kurban lainnya. Jadi mungkin bagi dibeleh di jalur blok. Kalau dibeleh-beleh sih, itu gimana? Karena kasihan nanti hewan dari dibeleh ini malah stres dia malah. Berikut kemarin. Wartawan putih Pak jenengan. Dapat HP ini GF. Dan mengambil hasil sembelihan walaupun sedikit. Loh, Dondi. Sering bertanya yang ini dari nanti terus nonton mungkin wayang itu kurban. Coba menjadi bahasanya cukup bahasanya tunggal. Kalau kurban sapi cukup itu lalu untuk satu orang. Biasanya untuk kita tapi itu disini kurban disini karena belum diakui. Dewa sekarang mending jauh Imam Romi yang bisa menggabungkan antara ikon dan kurban di satu ekor kambing. Coba jenengan tumbas satu ekor kambing ini mau dibiarkan kos harus tuh. Menurut Imam Romi mau bisa. Dan ada orang itu Hmm?
Yang kedua masalah distribusi. Tentu kita mau bersama bahwa dana korban itu berdasarkan masyarakat. Iya, betul. Jadi korban itu bisa sama. Itu resikonya bisa menjadi saya tadi mengatakan seperti itu. Dan nomor itu untuk masalah dan memang kalau kita berbicara juga tentang bahasanya dan solusinya bagaimana. Dulu ada pertanyaan pertama di Pulau untuk masalah solusi ini. Kalau memang pihak panitia itu sudah tahu, oh siapa wanita kalau misalnya panitia ini misalnya anak misalnya, oh yang kesana tak mau, itu sebenarnya sudah ada cukup. Karena pihak panitia tahu isi waktu sebagai anak kan bohong di sisi orang ini harus berubah. Tidak punya orang tak mau, hanya sebatas itu sebenarnya sudah cukup. Apalagi tentang panitia itu sebenarnya tidak ada kewajiban untuk obrolan, ijab tidak, obrolan tidak. Selama ada slot itu saja cukup. Tidak pokok nolak ini untuk bermasyarakat, untuk ada pengalaman itu seperti. Nah, karena memang hanya sebatas itu, kalau masalah ini loh, titik, punya lagi ngomong itu sama loh. Bahwa itu jadi betul-betul tahu itu. Malah saya mundur dari situ jawabnya itu korban, sehingga bisa menjadi maksudnya menghindari kata-kata ini korbanku dari asalnya pihak pengkorban. Walaupun kita orang itu menurut jumhur ulama Syafi'iyah tetap itu dianggap sebagai Contoh akan yang lain ada bukti itu. Kalau semua itu nuansa informasi dulu, tapi tetap tidak jaga. Tapi tetap jaga. Jadi boleh kalau diri apa ya diri kalau bisa gimana di sini gimana di sini saya tujuan informasi maka tidak menjadi ada. Saya tujuan ini ada harusnya bisa jatuh dan kok alhamdulillah untuk ulama-ulama kalangan akhir ini ini yang menjadi solusi untuk masyarakat di kampung-kampung yang kerepokan jika bisa sampai ke arah tapi teori teks kita kan ada bukti kalau contoh-contohnya ada aksi yang contoh-contohnya kalau angel berarti tidak itu nggak boleh karena gambar akan ketika panitia ini terangi saya seperti itu oh iya korban hanya bilang itu aku ini ada teknis yang enggak. Hewan korban itu dikandungi hewan korban itu dikandungi tulisan. Ditulis mana isikan setelah korban atau tulisan apa? Kalau misalnya kambing ini dari orang namanya Ahmad. Inovasi isu seperti itu memang atas sebab ini. Ketika yang bukan sembelih ini rata-rata Jumatan pun yo sekolah bisa itu apa sebagai karena bola Jumatan karena sholat itu ya sholat itu nah ada informasi ada suara-suara keterangan kata-katanya itu kalau yang kita sembelih mobilnya seperti itu, maka sembelihannya menjadi tidak sah. Karena kita sembelih itu 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 tidak sah. Karena kita
mundur, kayak orang sakit-sakit itu. Mereka sendiri tidak mengingkari tentang kewajiban sholat. Panas, artinya kayak baru dulu puasa. Ya kan kemudian atas kendaraan khusus. Di antara sunnah menyembelih hewan kurban adalah menanamkan hewan kurban. Pada era modern ini banyak kita ketahui bahwasanya penanaman tersebut secara terbius atau bahkan disedot. Alasannya untuk menanamkan hewan kurban. Pertanyaannya, apakah boleh demikian? Terima kasih. Jadi memang sunai hewan ditenangkan, ngapi mati sehingga tapi karena ini zaman terus macam-macam menenangkan hewan ini macam-macam masih dibius, masih disetor supaya besok tahu. Jadi masih boleh itu betul. Ini menenangkan hewan menggunakan bius, stroke dan saat pulau melalui kubur yang tindakan yang arahnya menyiksa hewan, tidak dikhusus pemisahan tidak pada hewan kurban itu diperbolehkan. Kalau tidak ada itu macam-macam. Tapi kalau sampai ada unsur tidak ada unsur menyakiti kepada hewan, kalau apa yang sebenarnya sebenarnya kalau itu dengan stroke. Oh, uang juga supaya kita harus juga ini berkaitan dengan tanggung kepala kaki jual sendiri, sendiri bukan kepala kaki jual kurban juga, si jual kan? Oh panitia sering jual kepala atau kaki ya. Ya orang mau nanti nyadiri dia panitia kan tidak. Hewan dimasalahkan kali itu ikan perlukan begitu disembelih ngomong kepala di sisi no kaki di sisi no benar di mana saya tidak mau maka tidak. Tapi kalau sudah mengambil jadi saya panitia ini ada kematian seperti beberapa orang. Saya menanyakan daging kurban itu ada yang dimasak untuk kepanitiaan itu diperbolehkan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kaitannya dengan daging kurban? Yang daging kurban ini kemudian dimasak dan dipakai bersama sama panitia. Jawabannya sama seperti si pertanyaan awal. Kalau misalnya pihak yang masak yang menyisihkan daging untuk dimasaknya adalah pihak yang setelah terima, misalnya terus masak. Tapi sisa itu kalau sudah sambil ditampil diberikan dulu kepada panitia yang lain, memang itu miskin. Tidak. Agar bermanfaat itu orang ini bila acara inti komunikasi pendidikan kurban. Pendengaran itu dengan perspektif Prabu Ustaz Ahmad Mohtar, Tumatun pendengaran kepada semuanya bahwa
maju di Kristus ini sambil dikenalkan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi cerah hari ini kita masih diberikan kesehatan Allah bisa menuntut ilmu yang walaupun sangat tahu sekali tapi sangat penting, dan ketika kita tidak mengetahui atau kurang memahami ilmunya maka fatal akibatnya. Nah, itu kita harus benar-benar menata hati. Yang pertama, kunci dari menuntut ilmu adalah niat. Kita tata niat hati kita untuk pelaku ini, setidak-tidaknya datang ke majelis ilmu ini kita mendapatkan pahala. Sebaik-baiknya kita pulang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillah ya. Dan mohon maaf untuk yang gagal tahunan yang bahkan sudah beberapa tahun gitu, untuk sementara kosongkan dulu wadahnya, berangkat menuntut ilmu dalam keadaan botol yang kosong dan dibuka tutup. Ketika itu botol kosong, maka ilmu yang akan disampaikan insya Allah masuk bersih. Kalau datang bahwa botol yang sudah ada kopinya nanti bercampur, jadinya nggak enak seperti itu. Baik, sekarang jam 11 ya. Untuk zuhurnya jam berapa? 12. Setengah 12. 12 ini biasanya. Untuk mereka ada jam 12. Oke, mungkin ini gini, kita kesepakatan dulu. Kalau saya biasanya memberikan materi itu los ya, dan tanpa slide supaya bisa lebih enjoy. Dengan juga mungkin sesi pertama ini nanti jam 11 sampai 12 ini sesi pengenalan bila. Pengenalan bila ini sampai dengan tahap menajamkan pisau atau bila secara praktis. Jadi itu sesi pertama. Selanjutnya untuk sesi berikutnya nanti teknik cara mengikat dan merobohkan dan mengikat sapi sehingga teknik praktek cara menyembelih itu sampai asap biasanya. Nah, asalnya jam berapa kalau di sini? Jam 3 ya. Nah itu jam 3. Terus setelah asar free, boleh mau konsultasi di sebelah sana atau langsung dulu. Jadi setelah zuhur ini sesi pertama selesai,
kita ada isoman gerak, sholat dan makan, semua disediakan oleh panitia. Enak, kalau kayak itu enak. Terus nyangkut di makan, kemudian disediakan gorengan kopi, terus minggir di kono dikai kopi, enak. Di sini dulu ditemani gorengan, alhamdulillah. Oke, langsung saja. Mudah-mudahan dengan masih masih ingat ya yang saya sampaikan. Nanti kalau nggak ada ya pernah bilang di sini tanda bila, kata bila itu terkait pisau, golok dengan berbagai jenisnya, pisau dengan berbagai jenis bentuk, ukuran dan materialnya, kapak itu juga semuanya disebut bila. Jadi kalau saya menyebut bila maka arahnya ke alat sendiri. Untuk ukuran standar untuk pemula itu 30 cm standarnya untuk pemula. Adapun bentuk material terserah. Biasanya orang itu punya selera. Jadi kadang suka yang lurus, suka yang modelnya begini begitu, itu selera. Terus selanjutnya di sini saya pakai beberapa peralatan juga bisa untuk ngelempeng 5 meter untuk ikat kepala, tali danus, tali moncong atau tali takut bahasanya itu 5 meter cukup. Terus untuk tali lempeng, karena kelemahan tapi ada di lempeng itu pinggang itu 5 meter cukup. Tapi yang ada sendiri berarti. Kalau pengen panjang ya 7 meter, tapi 3 orang saya yang harus itu satu jenis ukuran dari itu. Selanjutnya ini ada jenis tali karmate namanya. Tali karmate itu yang biasa dipakai pada tepi. Ini ukuran 5 meter, bisa untuk kaki, juga bisa untuk kepala. Berarti butuh tergantung tekniknya. Kalau tekniknya RPH malah RPH itu kepala 5 meter, untuk lempeng 5-7 meter, terus untuk kaki 5-7 meter, cukup 3. Tapi kalau untuk metode warli atau rod squeeze yang biasanya itu dilingkarkan di perutnya, baik yang hilang maupun yang satu itu butuh 20 meter atau 15 meter cukup warli atau rod squeeze. Nanti kita contohkan di sesi terakhir, cuma mengenalkan tambang. Selanjutnya di sini ada seperti tatakan kayu, ini namanya stropi. Bahannya terbuat dari kulit kuda, kulit sapi, kulit domba, ya kulit lembu, sapi-sapi, ada sapi kuda, sapi domba. Kalau kulit macan larang, terus kulit ular ya bisa. Nih ya. Fungsinya apa? Alat ini untuk menajamkan pisau. Mau biasa pakai batu, finishingnya di sini. Biasa pakai kertas amplas yang mudah ratakan, terakhir juga di sini. Diasah dengan mesin gerindatannya, terakhir juga di sini. Muaranya terakhirnya. Diasah pisau itu biasa dengan mesin gerinda atau mesin gerinda dulu. Terakhirnya juga dengan seperti kulit. Itu halusnya sampai slice tisu. Setelah ini saya praktekkan. Selanjutnya alat yang tak kalah pentingnya adalah honing dan sharpening. Nah, di sini ada beberapa contoh honing dan sharpening. Bentuknya juga macam-macam, ukurannya juga macam-macam, materialnya juga macam-macam. Intinya kekerasan dari material ini di atas 60 Hz kerasnya, jadi ditepungnya dengan pabrik. Di bawah 50 diusahakan kalau sebagai eksekutor itu kalau menurut saya mending pakai celana. Di bawah 50, di atas 60 pakai sarungan kiaian model monggo. Seorang kaca-kaca eksekutor, jadi mau sarungan rok, hukum adalah itu ya berarti sarungan rok. Tapi kalau eksekutor muda-muda ini sebaiknya pakai APD lengkap, pacaannya itu.
Karena selain lebih simpel, fleksibel, aerodinamis, bermanuver di belakang, juga memberikan edukasi kepada generasi berikutnya. Jadi misalkan nggak usah sifat, nanti kocok-kocoknya sing nom-nom malah rombong bunuh jalannya gitu. Jadi yang mudah-mudahan diusahakan pakai celana. Lebih baik pakai celana lagi, sing jadul itu malah lebih baik. Kenapa? Nanti ada fungsinya buat setrolling walaupun tidak disarankan. Bisa buat setrolling ini. Jadi materialnya tadi dari kulit itu yang kulit lagi itu dari kain lagi. Kain lagi setara dengan kulit berubah. Jadi kalau bikin tatakan, contoh tatakannya seperti ini, dikasih spons, lem fiber, dikasih kain lagi. Terus ini, jadi kulit sapi atau kuda atau domba, itu bisa. Sampai misalkan nggak punya sama sekali, nggak bebas dengan itu, atau bakalan rezeki umpamanya, itu manfaatkan celana lagi. Jadi ketika pakai celana lagi di ini loh, jalan. Misalkan bentuk gini kan, itu tajam terus, bisa tajam terus. Ya, masih seputar peralatan. Nah, fungsinya sabu tadi apa? Kedua, menjaga daripada kehilangan harta benda kita. Jika harta benda, itu. Terus usahakan jangan cuma satu lagi untuk dilakukan karena kita jualan. Jadi ini kudu dirubah. Khawatirnya musuh bulan lagi bukan. Kita yang di sana pun kita suruh edukasi, kita suruh niatkan untuk memberi edukasi secara langsung dan bisa dipraktikkan langsung. Kalau di sini kan dengan cuma biasanya, gitu. Dan bisa melihat-lihat, memperagakan, mengetes ketajamannya kan secara langsung gitu. Tadi itu, yang terpenting yang perlu digarisbawahi, jangan cuma punya satu pisau atau golok. Kenapa? Banyak kejadian orang menyembeli yang kurang ilmunya, kurang teknik cara tata cara menyembeli, itu jangankan di kurban. Baru-baru ini saya nggak update sih videonya. Baru-baru ini di BRPH Kalimantan ini BRPH ada sapinya daerah kecil nggak ini lagi, sapi asam apa gitu. Wis kenceng bisa dibantu 5 orang sekaligus, jadi 6 orang dengan dia. Metode tanam ini, tapi nggak ngerti rumusnya, jeplak. Padahal misalnya nggak ada, ukuran segini gitu. Dia tarik ini mencelat. Terus di Idul Adha tahun kemarin itu di beberapa tempat ya, mungkin yang nggak ekspos atau nggak upload atau nggak disiarkan, akhirnya aman. Tarik ini nggak ngerti jurusnya, nggak ngerti rumusnya, jeplak ini. Ada yang belah air selamat dari selamat. Nah dari sini saya tarik pas ke begini. Kok seadanya dia tarik begini kena laiton jeplak sama jauh. Nah fungsinya untuk dua pisau ini itu tadi, ketika ditarik kok jeplak langsung ini bilang tinggal berdiri langsung mengambil yang satunya secara cepat untuk dilakukan penyembelihan. Nah, tadi lupa ada yang tanya kan ketika kajian TV bagaimana hubungannya pisau atau dorong pro. Pisaunya tentunya tidak segini, ini ukuran 20-25. Ini untuk tarik murni bisa sembelih sapi. Untuk dorong murni gunakan golok atau pisau yang di atas 30 cm, minimal 30 cm. Dorong murni atau dorong pro difungsikan ketika kita di tempat area terbuka tanpa luka, baik di paving, di aspal, di lapangan yang tidak dikasih luka. Nah itu namanya seperti ini dorong pro atau dorong murni. Selanjutnya ada boring, dorong tarik, cek jambilnya, dorong ke bawah, tarik ke atas, itu boring. Sudah berapa gaya? Satu, ada gaya tarik murni, 2
dorong murni atau dorong turun. 3, jorik, dorong tarik. Yang keempat gaya ongok. Nengek. Itu wis. Wis ngomong kuwi be. Ngomong atau nengek. Lanjut dari APD tadi setelah sabuk, fungsi dan kegunaannya tadi seperti itu. Jadi punya 25, punya 30, seperti itu fungsinya. Selanjutnya di sini ada sepatu boot. Sepatu boot itu dengan cari yang depannya ada besinya. Ini nun sewu, mohon izin buat kepada dengan semuanya. Ini kan ada ya baru. Saya izin pakai terlebih ya. Saya izin pakai karena untuk edukasi. Yang jelas ini masih baru. Jadi saya harus izin dulu. Saatnya jenengan. Takutnya nanti orang yang melihat di konten saya di media sosial, dulu mungkin sepatu masih boleh di NPH. Yang di NPH ada di rumah kotor berenang sini. Saya izin pakai ini untuk edukasi. Nanti biar tahu fungsinya. Pertama cari sepatu yang ukurannya pas. Tentunya itu harus sepatu jelang. Kita mau duit. Jangan pakai sepatu yang pinjam, karena nanti beda ukuran. Kekecilan itu dari simbol labu, kebesaran juga beda ngobrol. Jadi jangan seperti ini pas. Kalau sepatu begitu, misal dengan ukuran 41 yang ada di toko itu cukup dipakai. Tapi tentunya harus dengan coba dulu. Boleh dicoba, boleh dicoba. Jadi kalau sepatu boot itu ukuran kaki biasa dengan itu sepatu lain 40, dia 41 bisa masuk. Selanjutnya fungsinya, nah ini alat-alat tersebut ketika ini sudah masuk di sini, ini masih bisa memasukkan satu strofi pada sepatu, satu boning atau satu ning, misal sepatu Davis, itu masih bisa masuk di sini. Tentunya jenengan harus pakai kaos kaki, dan ini ketinggalan, kaos kaki saya ketinggalan, jadi saya tidak pakai kaos kaki ini. Terus untuk mengetes, ini banyak cara untuk mengetes. Pertama, yang umum pakai kertas HVS. Diteskan pelan, saya dari pangkal hingga ujung. Itu kalau mulus tidak ada sedatan berarti jilangnya rapi, flat. Terus diusahakan bunyi ini terasa, diusahakan kurangi bunyi. Jadi kalau bunyinya masih keras, itu berarti masih kurang flat, kurang tajam. Di-stroking lagi, di-stroking. Satu dulu ya. Mengetes bila dengan kertas HVS umumnya dengan kresek atau plastik, tapi tidak saya rekomendasikan. Karena kresek atau plastik saya tidak merekomendasikan. Cuma kalau untuk main-main, mengisi waktu luang hiburan, tidak masalah dengan mengetes ini. Karena nanti endingnya jenengan akan belajar mengasah. Jadi mainan boleh. Terus selanjutnya pakai tisu, pakai koran. Koran itu di bawah tisu, di atas HVS. Koran kertas perumahan gitu, atau rumah besar gitu. Itu boleh. Yang tidak boleh pakai tadi itu. Nah, diteskan. Ketika disayatkan ini halus, maka ketajamannya sudah di atas rata-rata. Kalau misalnya berhenti dengan cara di-stropping. Nah, cara men-stropping sekarang, teknik men-stropping itu juga ada banyak cara. Pertama didorong, ditarik. Posisi yang benar-benar nyaman bisa dicontohkan. Makanya di meja gitu. Terus kalau kopi kan jadi ini kalau dengan pikiran. Dorong, mata bilang menghadap ke atas, posisinya tidak muncis tapi lurus. Terus dikasih sudut 10 hingga 15 derajat segini dan sampai pangkal. Terus bilangnya dibalik, mata bilang menghadap ke bawah, sudut kemiringan 10 hingga 15 derajat.
Kan ada kalau saya cuma thread gitu terus dikelokan itu cukup. Ada yang lain pakai kata PS dengan cara diputar cek gitu. Kalau dia letoy nggak cek berarti kita baca. Itu ada yang patokannya itu. Ada yang dengan cara diputar secara los, secara los bahwa kalau dia nyedar gini berarti kita baca. Dan seterusnya hanya dengan media kata saya disuruh di isolasi dengan meja di serai gitu, ada yang dilepaskan, ada yang di serai gitu. Hanya dengan media satu kita aplikasi, tapi dengan berbagai cara. Kalau dengan isu juga demikian, ada yang saya pelan-pelan untuk saya tadi, ada yang dilepaskan dan seterusnya. Ini satu lembar. Ini pun ada yang dengan di saya isu itu ada di sini. Oke. Selanjutnya yang terpenting tadi eksekutor dengan bilah ini sangat dekat kaitannya untuk mengetahui ketajaman pisau yang kita pakai. Jangan sampai kita meminjam. Itu kalau lama tubuh orang-orang. Ya kita sebagai eksekutor harus memiliki dengan cara beli. Jangan sampai wujud bisa hasil dalam wujud orang. Kita yang punya uang harusnya memberikan ke masjid. Saya insya Allah dijadwalkan membeli. Ya sudah, beli peralatan komplitnya ketika rapat di bawah. Insya Allah ini sudah siap, saya sudah beli tamu segala macam. Orang masjid akan semakin yakin, jangan kita ke masjid. Apalagi air dicuci, syukur-syukur air mengalir. Kalau nggak ada ya parah-parahnya udah di jalan atau di lapangan, betul-betul lapangan sepak bola, kan jauh dari air. Itu dengan handuk ini dibasahi, lalu dimasukkan selesai setahun. Jadi selesai membeli itu. Ya. Pertama untuk kehigienisan bilah kita, selesai membeli dibersihkan. Kalau darah itu nanti menurun. Darah sembelian kurban nanti menurun. Tetap nanti. Nanti sembeli dengan cara halal, darah nanti menurun. Kami, saya yakin mas, mengenai ini pulau ini itu terkontaminasi oleh pak. Dan dengan itu terpikirnya lo kedua ilmu. Wah, gede wakil ya itu patah berdiri. Ada tinggi-tinggi ini, baru masa ingat takut baru sembarangan dikasih dia berdiri. Ampun tadi, garam itu nanti kalau belum dasar garam itu najis. Nanti garam yang disebut Bismillahirrahmanirrahim nanti dong betul. Pak, dulu najis, mos. Ya, yakin ya? Nah, harus yakin. Pulau terkontaminasi sebabnya pulau kumpulan membeli halal. Jadi pulau cinta, cekak, mengempet sembarang kali. Jadi terkontaminasi. Nah, pulau boleh pakai kokain. Ada beberapa daerah sebenarnya karena pakai solar. Nggak itu boleh boleh kalau sana. Pulau kemana-mana, kayak saya itu ini aku. Boleh bercerita ini boleh. Dalam sarung yang salin, lalu sarung bilang-bilang. Nah ini yang berat. Jadi sebelah pak, menurut saya ungkap di sini, itu menyatakan dari ulamanya memberi statement darah itu tidak najis ketika disembelih dengan cara halal. Dan masih diperjelas lagi kotorannya, darahnya, airnya itu tidak najis. Dan bahkan ketika mau dipakai untuk sholat ataupun baca Al-Quran. Nah ini jangan sampai terjadi di kalangan kita. Ketika dengan sudah menggunakan APD bersih pun harus menyediakan sarung. Jadi zuhur kok beri sholat, mari nyembelih, ya harus saling hati dengan kencing, mandi, bersih semuanya. Takutnya ada percikan-percikan darah tadi. Karena kita hukumi darah itu najis meskipun disembelih dengan cara halal. Betul ya?
bikin apa, nggak diusapno, nggak oleh itu maksudnya ada gitu. Tapi kan saat di dunia benar di Oseno itu kita harus menang gitu, jangan sampai. Sebenarnya bagiannya di sini di data, coba saya nolong belum tapi di sana harga diri tenang, merasa harga diri dan ini golongan kan asalnya di sana. Terus dalam diri dan menyerahkan diri, juga itu cukup digeser tidak. Wah, bilang gini berarti lo melo kagak ngaji ini. Bilang itu lah perlu dibantu, gede, pusing. Kalau itu begini salah, ini tambah tantang, begini. Nah ini terjadi. Kenapa? Supaya lemes memberikan ini lanjut tapi dengan lemes dengan dari semalam. Makanya bila dengan eksekutor itu sangat kaitannya. Sampai ada yang memberi statement lagi ini beberapa begini sudah tahu perlakuannya, tidak mau biasa dengan batu 1.000 mau langsung 6.000, tidak mau dengan boni mau dengan sampai seterusnya itu karakter supaya kita tahu. Mungkin sampai di sini jadi sampai 10 menit ada sesi pertanyaan, barangkali ada pertanyaan barangkali untuk pengenalan bila saya belum praktekkan asal bilanya nanti setelah dulu Soma saya coba praktekkan sedikit tentang mengajarkan lalu materi selanjutnya. Dari apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pengenalan bila 30 cm cara membawa mengikat tentunya belum. Barangkali tidak ada pertanyaan. Monggo. Pakai mic. Ustaz pakai mic mungkin. Assalamualaikum. Untuk masalah bila, bermasalah bila, lebih berkesamaan kualitas dengan mobil atau bila profesional untuk di acara penyampaian itu. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Bagusan mana kualitasnya impor pisau modern dengan pisau-pisau tradisional. Kalau pisau impor itu tajam bawaan pabrik tidak bisa servis, harus diasah ulang. Kalau kita pinter ngasahnya, kondisi itu ngasah bisa, tapi untuk mengangkat sampai servis itu ilmu baru ini, harus disetropi. Cara sudah saya sampaikan, bentuk tatakannya seperti itu harus disetropi supaya mengangkat servis. Ayo. Madang. Sego soto. Sego soto. Agak budal. Enaknya NU ini loh. Pokoknya mangan. Madang. Tipe durung kepencet. Wadah. Nambah. Iki nambahi. Lah, iki nambah. Oh, ya. Yang nambah nih. Oh. Sampai hadir yang nambah. Ya, oke, mohon. Oh, yang nambah. Madang. Guys. Oh, yang nambah. Madang-madangnya kurang kok tiba ya. Tak delok. Madang-madangnya kurang. Ya. Madang. Lihat kasembon nih.
Mau sin apa, Pak? Kami menor-menor ya. Kapok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk sesi kedua. Sesi berikutnya dengan jumlah peserta yang sudah menurun lebih dari 25%. Tinggal kalangan yang akan bertahan. Nah, saya jelaskan beberapa video yang akan berbeda dulu Nah, di sini pentingnya cara menangani hewan kita. Nah, itu kemudian mungkin semuanya bisa menggunakannya. Sangat meremehkan dan membahayakan lingkungan, baik manusianya maupun lingkungan tanahnya. Kesemuanya adalah hewan kurban atau sapi yang stres. Teknik merobohkan. Nah, di sini kan dekat dengan sapi yang sudah disembelih. Ini membuat hewan kurban menjadi stres. Dan sapi itu kalau mencium darah, dia langsung berubah instingnya. Biasanya ditandai dengan telinga yang siaga, ekor yang terus bergerak, mata yang awas, dan hidung yang terus menimbulkan desahan dan terus bergerak. Itu gelisah, sapi stres. Nah, ini kan lokasinya sangat luas, tapi tempat penyembelihannya yang kurang bisa. Apalagi sampai turun ke kereta api terus terkandung warga. Nah, ini juga demikian.
yang sangat banyak. 100 orang diseragami. Nah, ini masih dari seragam itu atau kompetisi bal-balan itu biar agak ya. Tapi ilmu yang tinggi, edukasi yang kurang. Ketemu sapi ukuran 65 ini sudah kebingungan. Nah, di sini biasanya ada beberapa orang yang sok jago. Ini malah repot ditangkap ini. Itu instingnya sapi sudah keras. Ya intinya sapi stres karena dia dikerumuni banyak orang. Padahal dari sapi si mental begini paling butuh Pak. Sapi itu semakin gede semakin butuh. Namun di Jawa Tengah ini kan ada orang yang naik sapi gede dikopahi di pawai. Itu ya karena sapi-sapi semakin besar kan kalau nggak bisa menangani sapinya mati malah bawa kali ini mati mobil sebelumnya mati karena hilang. Dan itu kesalahan di Jakarta itu banyak. Kita ulangi lah. Itu karena sembrono. Dipikirnya adalah langsung mengalir ke serokan, tapi malah seperti itu. Jadi kemarin ketika muncul Betul pemancingan ya. Kalau next yang lain ini ada konten. Yang lain. Ini tidak ada. Terus nextnya Damari. Kalau saya dikit, kemarinnya semakin lemas. Baik. Mikir ini harus angkat. Perhatikan yang bukan kuning, saat kuning dan stroping. Kuning itu yang bagus, saat kuning yang kasar, stroping kulit basahan kulit. Jadi kalau bilang selesai menyembelih menstroping. Jadi anak-anak menuntun kambing atau sapi kita menstroping di tempat yang aman, pinggir, pojok atau menghadap tembok. Sekiranya nggak di depan orang atau di jalan atau yang banyak orang itu jangan, sangat berbahaya apalagi masih amatiran. Tapi tekniknya sudah kita sampaikan, dorong tarik, kemudian sudah. Ini caranya menstroping, terus dites. Jadi kita harus bawa data sampingnya. Jika belum bisa tes tisu, kalau sudah tes tisu membawa tisu. Kalau belum membawa bola dan sampingnya dengan tes ketajaman. Jangan risiko masih tajam. Terkadang pisau ketika dipakai menyembelih, ini baik kambing maupun sapi, itu kalau Idul Adha dan orang yang masih pemula, biasanya kan sembelihannya lebar dari bawah sampai lebar. Nah ini sebenarnya tidak masalah, nggak apa-apa. Tapi intinya itu cuma di 4 urat. Saluran nafas, saluran makan, dan kiri kanan 2 saluran darah. Ketika disembelih menyembur itu berarti sudah putus. Nah saluran makan ada di tengah besar. Jadi saat sapi atau hewan kurban itu membutuhkan nafas keluar, kita sembelih. Posisi tenang yang saya bilang tadi. Posisi tenang itulah segera lekas kita sembelih. Nah orang-orang yang jenengan tugaskan saat sebelum Idul Adha rapat itu harus manajemen kurban ini harus benar-benar ditata orang-orangnya yang pegang, yang bagian untuk saat itu kono di sini sopo, kamu dari opo, siapa jadi apa, ini terpenting. Jadi jangan sampai gonta-ganti. Kalau gonta-ganti timnya sudah briefing semua enak, tapi kalau enggak nanti repot. Ternyata yang megang kepala bapak-bapak nggak kuat nadanya dan tidak diikat kuat di pohon di tiang, di
proses ini yang terpenting, proses merobohkan mengikat membeli ini terpenting. Kalau boleh rame-rame masih bolong-bolong nggak masalah, tapi kejadian-kejadian ini jangan sampai terjadi. Bawah pelan step bagian sisi kanan sampai ujung, terus sisi sebelah kiri dari pangkal pelan hingga ujung. Diberi sudut 10 hingga 15 derajat, diberi tekanan kiri kanan terus. Ini belajar dulu pelan-pelan. Ini panjangnya cuma 19 cm, tapi kan ada stopper, jadi aman. Orang kalau pertama lihatnya kan ngeri buat ini tuh bakal di tangan ya apa gitu. Tapi kalau pelan-pelan bisa dan lemes tangannya, nanti lama-lama bisa dapat. Kalau dia itu sambil nggak lihat gini, kadang ngerokok di mobil itu, ini aman. Kalau masih tek natap berarti belum betul. Nah, tek itu berarti belum pas. Misalkan tidak sampai gini dengan cara pelan-pelan sampai dirasa halus seperti ini, kiri kanan tidak ada sendatan, lalu halus kembali. Tidak cukup. Kalau ingin halus lagi bisa dropping, taruh di meja diangkat tinggi, dorong tarik, diberi tekanan, diberi sudut, lalu diteskan di tisu. Itu kalau belum bisa flash tisu, cukup dengan koran atau kertas seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami, tidak ada pertanyaan, maka kita langsung lanjut. Yang terpenting adalah sesi mengikat dending namanya. Dending itu merobohkan dan mengikat sapi. Tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang saya lewatkan, boleh ditanyakan. Yang mungkin saya agak lewatkan di bab ini. Tarik muni, dorong tarik, itu tarik muni, itu dorong pro, tergantung ukuran bulannya. Untuk posisi sapi misalkan di lantai nggak ada lubang, itu kalau sapi bertanduk sebaiknya kedua tanduk nempel di lantai. Terus moncongnya ditekan dua orang, selanjutnya ditarik, dorong pro. Nah, kalau berlubang posisinya miring, tarik murni enak, dorong tarik atau dorong juga enak. Tempo dari sembelihan itu tidak lebih dari 5 detik. 3 detik bagus, 5 detik. Terus tidak lebih dari 3 kali gesekan. Jadi ternyata di sini banyak sekali orang cel mampu darah, rame orang, fisik. Itu sapi sudah dan jenis-jenisnya sampai besar tadi juga stres akhirnya karena penanganan seorang eksekutor yang kurang tepat. Nah, itu antisipasinya kalau mau dituntun, biasanya sapi itu kalau kurbanan oleh ganti dikasih 2 keruk, meskipun di kandang cuma 1. Semakin besar dia dikasih 2 keruk. Nah, kalau seperti itu ke dicandang, sebaiknya ditali drangus dulu. Nah, tali drangus sekarang. Seperti ini contohnya. Saya contohkan di sini boneka sapi. Ini panjangnya kurang lebih 5 meter lah misalkan. Satu lurus, satu bundel, berlubang untuk dimasukkan. Lubangnya untuk umum nggak apa-apa, biar kalau masukkan gini enak, boleh. Terus mengamankannya tali drangus itu dikalungkan di atasnya gini. Satu tali moncong sama kita hilang seperti ini kuat karena dia posisinya di atas dan bawah tempurung tempat kepalanya sapi. Ini sudah kuat seperti ini meskipun tidak ditarik di tali kelurnya dia tetap kuat. Terus dituntun menuju ke lokasi eksekusi.
posisi mulai untuk berdiri. Saya sudah jadi dua apa masih satu? Saya sudah jadi dua berarti untuk ngantuk. Aman warak macam-macam. Baca, sendiri atau pene ya. Oh iya. Ngantuk. Setelah dibawa ke tempat penyembelihan, ini jangan seperti ini terus di tali lempeng atau tali kaki, sangat berbahaya. Posisi sapi itu dia keempat kakinya tegak dan kepala leher ke atas itu dia tegak, pasti dia akan leluasa menendang. Kaki belakang sapi itu baik kiri maupun kanan bisa menendang ke depan maupun ke belakang. Ngerentak terus kalau kita berdiri di samping, insya Allah aman posisinya. Seandainya mau narik kaki belakang dan berat. Tapi yang lebih aman setelah ditali jerangus, tali moncong, itu kalau ada ring atau patok, patok itu kan patok tapi dari bekas misalkan kulit kopi ditebang kuat, tapi patok buatan tanpa ada lubang itu kan. Intinya di tempat kita harus buat, makanya dengan harus di masjidnya harus ada tempat penyembelihan, namanya TPH, tempat pemotongan hewan. Oh, Pak Satu dari guna tahu bumi, sudah guna tahu bumi. Cocoran, kalau jenengan di masjidnya belum ada, mumpung masih ada waktu, silakan dibuat. Harus ada ini ring, misalkan dalamnya 1 meter atau 1,5 meter gitu. Bagaimana cara membuatnya terserah. Terus di sini dikasih lubang, misal 1,5 dibuat lubang darahnya. Terus ini dituntun dan menuntun sapi pun ada ilmunya, depan belakang. Kalau samping-samping biasanya sapi gayu, dan bunyi dok sapi gayu tak sapi diri. Jadi depan yang kecil, belakang yang gayu. Kalau sapinya partner jadi ditarik, jadi dua orang yang mengambil sapinya harus kompak. Satu, kedua, nilai caranya harus lebih tinggi. Orang eksekutor biasanya yang mampu. Karena ini instingnya satu betul-betul ngerti. Untuk Malaysia kesalahan kadang-kadang yang disalahkan yang berubah. Padahal penanganannya yang tepat. Harus yakin nilai caranya tinggi. Dengan sudah bismillah ditari, ini harus yakin. Jangan ada keraguan dalam hati. Yakinnya ya karena itu tadi bismillah karena Allah Ta'ala tadi. Jadi kita minta perlindungan Allah, benar-benar yakin di sini. Jangan sampai ada keraguan. Jadi cara penanganannya seperti itu. Terus ya wajib diceples. Ceples tersakiti dia akan berontak. Ada lagi mungkin dengan air garam. Sebelum ditangani dikasih air garam, terus dicari, otomatis dia betul ditali jerangus, dituntun menuju tempatnya tadi, terus ini dimasukkan, terus ini ke ring. Itu jangan cuma 1 kali, masuknya ke ring ini 2 kali masuknya. Setelah 2 kali baru naiknya dimasukkan ke duanya di sini, di tengah-tengah tempurungnya ke para sapi tadi. Dari sini sudah dia kenceng. Terus kendalian dia kan cuma di sini. Jadi ini ditarik terus sampai dia ke bawah. Tapi insya Allah tidak sekerat ini, karena ini kan karet. Kalau sapi kan boleh dan kadang-kadang berbahasa, beringat berlendir itu insya Allah licin enak. Ini sampai dihidup, intinya gitu, sampai benar-benar dihidup. Nah, sapi kalau sudah dihidup, ini terus dikunci ya. Jangan lupa di sini dikunci.
Ini dikunci, kencang, pura-pura sapi ini kencang lah dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya mengikat kaki belakang. Jadi yang dengan butuhkan nanti ketika pembuatan TPA, tempat pemotongan hewan, itu pertama tadi lubang, terus cocolan untuk menanam ring kepala satu, terus untuk ring bagian belakang satu. Jaraknya berapa? Antara 4 meteran dari ring pertama kepala menuju ring kaki itu 5 meteran, kurang lebihnya segitu, 4 sampai 5 meter. Dianggapi oleh tali karmacel namanya. Itu dimasukkan dulu. Kita membuat simpul jerat. Kalau pas posisi dini kesusahan, mungkin bisa dengan posisi sapi sudah ngangkang tadi, ini kan sudah duduk. Kalau sapi duduk kepalanya, otomatis kaki keempatnya ini akan jagraknya lebih luas. Nah, belakang jagrak luas di belakang depan mengecil, atau posisinya dia itu mempertahankan posisi berdiri dia, maka kedua kaki belakang ini nggak bakal nyeletak. Itu yang perlu kita pahami. Adanya nyeletak seperti bapak tua tadi itu bapak itu 3 atau 4 bijinya rombak. Dan informasinya alhamdulillahnya masih selamat. Tapi insya Allah sudah pensiun pasti. Itu disebabkan posisi beliau, padahal kan kanan ya. Mungkin bayangannya cuma kiri, kaki kiri yang bisa nyeletak. Beliau di kanan ngambil sini, mau memasukkan tali ke kaki belakang sebelah kanan. Ternyata kena nyeletak, langsung dibilang bawa ke rumah sakit 4 atau 3 gigi total. Karena posisi kepala tidak menunduk, posisi kepalanya. Kalau posisi kepala sapi menunduk, maka otomatis kaki belakang tidak berani bergerak. Misalkan tali kamar gitu ya, kita kaitkan, lakukan, baru dimasukkan. Setelah kencang, baru umpamanya ini sudah terjerat nih. Sampai di sini bisa membayangkan ya, ini sudah terjerat. Seandainya ini sudah terjerat, ini sudah terjerat, dan di sini masuk ke ring belakang. Biasanya ini yang berotak ya, akan dia begitu terjerat akan lipat-lipat bahasa gitu. Lipat-lipat lah. Ini dimasukkan ke ring belakang. Jadi dengan cukup 2 ring saja, 1 ring belakang, 1 ring depan, cukup 2 itu saja, dan lubang membentuk TPA. Dan nanti itu nggak akan membutuhkan lokasi yang luas, bahkan di parkiran pun bisa. Enggak kan mengganggu, enggak, karena nanti setelah selesai pasir itu dikembalikan di berarti butuh berapa orang ini? 1 megang kepala dari tadi sudah 2 orang namanya. Dan orang yang lain nggak usah ikut-ikut. Yang anak-anak belum menjauh, orang yang nggak ini nggak dapat tugasnya waktu rapat, dia nggak usah ikut-ikut. Posisi saat merobohkan ini sangat vital sekali. Setelah ini, setelah dikencengi, diinjak dengan kaki sepatu yang berbesi tadi, dikunci. Setelah dipepetkan, tali itu diikat itu aman. Jadi posisi wong ini itu sudah nggak bakal berat, dia mancal-mancal tadi sudah nggak bakalan mundur lagi. Dan ini nggak ditali mati, artinya satu orang ini yang permanen dulu sementara waktu. Tapi di sini bayangan masih ngalir atau sudah tidur? Itu ya, bapaknya sendiri gitu. Nah, ada. Terus ini orang yang permanen tadi. Selanjutnya orang yang nomor 1 mengunci di sini
begini. Setelah itu dia sudah siap dengan kakinya unti di situ, maka bapak yang di sini nalu lempeng. Nah, sampai di sini masih bisa dibayangkan ya. Soalnya saya mau menggunakan pelajar orang. Jadi nama Pak Man ini dari Kasembon. Jauh. Nah, ini. Iya, Pak. Mas Meta. Oh ya. Berarti Lempeng tipe. Untuk tahun Nah, seandainya bayangan tadi kan ini ya, ini posisinya dengan ini. Nah, berdiri tetap posisi kuda-kudanya gini ya. Ring, orang pertama, orang kedua yang permanen. Nah, orang yang pertama tadi masih di kepala kan, walaupun sudah ada kunci. Apa gunanya orang pertama setelah kunci kepala ini? Ngelus-ngelus sapi supaya tenang, enggak banyak gerak. Sampai penguncian dia dengan sepatunya di situ biasanya ini mas biasanya udah katanya tendangan nah terus bapak ini geser ke lempeng. Ini masih 2 orang ya. Mungkin satunya membantu mengambilkan tali. Berarti butuh tali berapa? 1, 2, 3. Ini 5 meter untuk lempeng. Kalau saya pakai putih ini kemarin 3 meter berhasil untuk melempeng beberapa jenis sapi, tapi sisanya hanya sedikit. Jadi saya sendirian kekotalan. Nah, kalau 5 meter itu nanti bisa dibantu 3-4 orang. Karena kesing nganggur Pak, dan semuanya ingin berkurban. Termasuk bapak memang kan berkorban perasaan, ini berkorban tenaga. Mesti ngriwi wong itu, bantune. Ternyata ngriwi. Nah, bentuknya masih sama juga Pak. 1 lurus, 1 bundel. Di sini 1 lurus, 1 bundel. Itu lurus dan bundel. Itu kuncinya di sini. 1 lurus, 1 bundel. Yang dilempar, yang bundel atau yang lurus? Bundel. Nah, lempeng ini kalau kurbanan nggak pakai triknya RPH malah ngelempeng. Lempeng itu di sini lagi. Ini tak menjadi tertentu tamat. Ada suwe. Sini rada ke belakang posisinya tadi. Terus ini biasa nggak apa-apa. Biasa nggak kesel temen. Terus posisinya yang kalau di RPH Malang itu dilempar dan melempar pun ada ilmunya. Yang dilempar yang betul apa yang lurus? Kalian muni apa mau pertama? Coba berubah. Betul ya? Sekarang kita coba. Caranya kan dibuka gini tuh Pak. Terus dilemparkan. Nah, melempar itu ya ilmu nilai ini cok, ya menengahi. Ini saya kan aja gue nanti kena. Oke. Tapi kalau melemparnya itu dilempar atau disendal, ini posisinya kayaknya pendek ya. Kalau posisi ukuran sapi, kurang dulu. Ketika kena hal, ketika kena itu ketika dilempar terus disendal, maka ini akan lari ke sini. Lempar satunya ditarik, itu akan dia menuju ke sini. Kalau tidak berhasil, maka dengan kaki, diginikan dengan kaki. Insya Allah aman karena ini sudah terkunci. Dengan ambil dengan kaki set gini. Nah itu fungsinya sepatu boot yang pakai besi. Salah, ini narik munyer. Munyer salah. Berarti yang dilempar yang mana? Lurus. Yang lurus, diingat-ingat. Yang dilempar yang lurus bukan yang bedel. Lah, itu kalau cuma berdua. Karena banyak orang, Pak, lewat mana namanya di luar? Jangan di, ya wis sampai namanya film nanti pelan saja supaya sapi tidak anu.
terus gini itu nggak usah terlalu dilempar-lempar karena banyak orang kita bisa mintai bantuan. Beliau juga ingin berkorban tenaga dan perasaan. Nah, saat ini apa jenenge mengunci itu megangnya begini. Jadi dewa cukup benar dewe aku. Nah, saat mengunci ini kan nanti dikunci, dikencengi sampai benar-benar kencang. Ini megangnya begini Pak, ojo keliru. Tadi saat dilempar yang lurus, ojo keliru. Sing lurus, sing bundel dicekel. Setelah dikunci begini, tangan kanan megang sisa yang panjang, tangan kiri megang di putaran. Balik. Saya kembali. Tangan kiri megang yang panjang, tangan kanan megang di putaran, bagian bawah. Terus gini, set. Terus gini. Sampai ini posisinya berada di bawah. Di bawah. Nah, ini gini. Diulur, nyeseti buduli, terus sampai dia itu kencang. Kalau sudah kencang ini ditarik, satu orang pun dia akan pura-pura setelah ditarik gini, oh iya, dan robotnya dulu dengan batal pengen turun sing mental ya. Oh tenang, wis kenceng posisi gini, nariknya tadi itu di RPH ada yang kasar, ampuh, gitu, ada yang pelan. Nah kita sebagai orang eksekutor handal itu pelan saja Pak. Narik ini jangan dikencangkan. Kalau dikencang gitu dia. Takutnya apa? Benturan tadi, pas dengan seset, nanti akan ada beberapa memati. Nah, jadi ini rusak. Ini sebenarnya setelah ini kencang, benar-benar nanti di benak menek, dikuncengi, posisinya di atasnya ini ada tulang di pinggul di sini, keduanya itu di depannya, jangan di pas pinggul atau di belakangnya, karena yang ada empuknya itu setelahnya, di atasnya. Nah ini dikencengi pun, respon kenceng, terus dikunci di sini, itu sudah aman sebenarnya. Tapi kembali karena banyak orang yang ingin berkorban tadi, maka ini suruh megang. Berarti orang lain, kita minta orang lain. Ini biasanya badannya kayak apa-apanya. Terus yang ini setelah itu kencang, maka orang yang dari tadi itu membantu kita dengan posisi kuda-kudanya, dia ini masih ring ya ini. Pura-pura ini ring, namanya coba itu. Pura-puranya ini ring. Jadi kan ring yang kita putarkan 2 kali itu tadi. Nah, itu kan tetap waspada, karena sing narik mah arek-arek gitu loh. Belum di briefing, takutnya kurang kencang atau mengendor di jarno gitu. Jadi diotik di sini atau gini. Nah, diotik dia nggak gerak, ini tekniknya. Nah, ketika di sini mengangkat dari ukurnya berapa kali? Lalu ini yang perlu dengan ingat-ingat. Ikat ini pakem, tidak akan berubah. Jadi tidak terus biasanya duduk ngiwangi, kono ngiwangi terus diukur kayak mentinggi kacang, enggak. Ini ada ilmunya. Dan gini, dengan ambil kaki yang belakang, lihat dari atas ke bawah. Terus karena pakai sepatu boot maka digeser. Ini berapa? Kemudian sampai gede. Saya sampai mepet. Ini tetap anteng di ujungnya. Setelah itu ini memang posisinya memang gini, nggak pernah. Tapi keseimbangan kita tertopang dengan tali. Tali ini kuat. Ini gini. Terus kita posisi kuda-kuda nyaman. Sampai di sini masih bisa diwangi. Ikatanya masih ingat. Terus ngambil
keseluruhan kaki belakang. Ini ngunci tangan kiri kita, tangan kanan masuk ke seluruhnya, dimasukkan ke sini. Soalnya turu ya Pak. Ini ya, ini sudah ngunci. Untuk kaki belakang seperti ini sudah ngunci. Bisa bayangkan betul nih. Nanti di rumah dengan rekannya gantian. Yang penting serius, ojo digeguyon. Saya digeguyon namanya pembulian nanti kapok. Toala ini tinggal maling. Bengok akan jadi. Miso banget. Sudah ini ngunci. Ini yang atas sampai yang bawah yang kita ambil duluan. Dulu. Halo, depan. Ojo dulu. Nanti bawah ya. Ambil bawah. Kena tendang Pak. Kalau bawah sih diambil. Kena tendang. Ambil atas. Kuda-kudanya harus pas. Ini tetap pakai kuda-kuda. Diambil yang atas. Caranya gini. Gitu ya. Nah, biasanya kakinya kenceng. Ini jenengan gini kan, karena tadi pakai sepatu boot, tadi gini, saya keluar kenceng sampai, kalau biasanya sapi gede itu dia nggak bisa mentok ke belakang, tapi di tengah-tengah. Yang terpenting ini benar-benar lurus. Sampai di sini ya. Dari atas ngambilnya diputar ke bawah. Nah, ini bisa dikunci atau tidak, tergantung kita. Kalau mau dikunci, ini bisa dikunci ataupun tidak. Kalau dikunci, kita aman untuk mengambil kaki depan bagian kiri. Kalau putus tidak juga nggak apa-apa, tergantung sapinya. Kalau sapinya kesit, sebaiknya dikunci. Dikunci nonton ini, dikunci ya, biar aman nggak tak ngambil. Nah, kalau dikunci, ambil set gini, terus yang ini masuk ke sini, diambil. Ini aja berubah. Ketika dia sudah dipaten gini tak gini, yang bergerak leluasa ini ya sini ambil. Sampai tek, baru. Ini ngunci. Paham ya? Lanjut ambil yang kaki depan bagian kiri. Nek sapi ini gede, ambilnya buatan pena. Biasanya hilang tangan ini gede, kaki depan. Ketinggian badannya. Saya ada itu kemarin. Nutup deh. Nah, itu yang membuat terkurasnya tenaga. Makanya eksekutor itu beletok ojo ini. Lek ini itu pas beli lemes. Ambil gagal, kalau memang sudah profesional dia agak menyiksa hewan sesuai permintaan. Jadi kita tinggal grek pakai sarung nyantai, grek. Kalau kita sambil gini, wesel. Saat kakinya yang depan sebelah kiri itu tertutup, sama. Ambil kuda-kuda, ini sudah ngunci. Kalau ini sudah ngunci, ini nggak bisa bergerak ke sana, nggak bisa ke sini, nggak bisa karena sudah kencang. Terus ambillah kaki itu dengan tali, sama posisinya tetap ngambilnya itu dari atas dikalungkan. Posisi ngalungkannya di atas pergelangan. Nah, kaki sapi itu biasanya di sini kan ada jempolnya itu. Nah, itu di atas sih. Dure polok. Nah, terus setelah begini ini diputar, diambil lagi dengan diinjak lagi dengan sepatu boot. Apa enggak nyiksa niku enggak? Karena tumpuannya pada kaki kita yang sebelah ini. Begini. Padam sampai ngoyo mepet gini. Akhirnya dia ngunci. Terus kita kunci keduanya. Begini masih sama dari bawah. Tangan ini diam, tangan kanan bergerak ngambil, dikunci. Set. Keduanya. Setelah ini terakhir Pak guys. Setelah ini terakhir terus ke sini. Set.
tinggal mulai. Baru dia pindah narik gambire. Baru gambire sing kene ana sing bujuli kepala. Biasanya ngomong akeh. Kita minta bantuan narik nganggo kepala. Dibantu gambirnya dikencengno, insya Allah gaya apapun bisa. Yang penting tadi moncong. Pertama moncong, tali kaki, jerat kaki belakang sebelah kiri, ngelempeng, terus naleni, baru ini diposisikan, ditarik gambir, baru dieksekusi. Nah, kapan ini dilepas? Dilepasnya tergantung kondisi sapi, situasi sapinya. Kalau sapinya itu manut, sebelum disembelih kendorkan, supaya seluruh darah itu keluar dengan sempurna. Kendorkan. Biasanya area-area ketegangan setelah kita sembelih pun pompa ini kayak tambang, ngonceng itu jangan, darahnya nggak ngalir. Ditumpahi gak oleh, dicelorong ring balok jangan masuk tidak boleh. Setelah sembelih dengan enggak oleh bisa dia minggir dicuci dilap. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang belum? Belum dia menjawab. Itu ada nggak adabnya istilah menghadap kiblat? Nah, itu kesunahan itu. Memang ada lah itu kesunahan. Jadi kalau sembelih hewan kurban itu sebalikannya depek mayit. Mayit itu menuju ngalor madhep kiblat. Nah, hewan kurban menuju kidul madhep kiblat. Terus saya ditanya oleh kiai, sing madhep kiblat sing boleh apa sapine kewane? Nah, cukup yai. Mula jadi tanggung ngoten kali. Akhirnya posisi menyembelihnya hanya moncongnya madhep kiblat, kewane tetap miring, nyerong posisi ini. Dan saya itu pembuatan TPH ini, jadi kurang kena. Kiai bilang no, tapi saya akan protes. Akhirnya saya ditanya seperti itu. Ini mungkin rokok baru ada kiblat. Sembelih ada kiblat atau kewannya ada kiblat. Harusnya dua-duanya ini. Jadi wes giring nong nggak boleh. Giring nong ini saya dikatakan di kiblat, jelas. Itu di tempat lapang tanpa lubang, di aspal. Itu prosesnya kalau di Idul Adha jangan lebih dari 15 menit. Proses itu tadi, ini kan tadi sagam, karena kan step by step dan pelan-pelan. Ini proses ini jangan lebih dari 15 menit. Ya wes lah, sampai di bawah 20 menit itu masih bagus. Makanya penting sekali dokumentasi. Ini jenengan harus punya satu orang, satu tim untuk dokumentasi minimal. Kalau ada beberapa malah bagus dari beberapa angle sudut ya. Terus di video tanpa skip, tanpa pause, jadi mulai nonton di video terus sampai prosesnya. Gunanya apa? Nanti untuk evaluasi. Jenengan ada kekurangan, kekeliruan, kesalahan di mana kurangnya itu bisa dilihat video itu sampai kapanpun. Jadi tahu, oh harus kurangi ini. Nah itu sih nggak pas dengan nanti tahu dari video itu. Kadang-kadang ketika kita panik, kita sudah nervous terus kesel, itu tak jadi yang dijerat kaki kiri belakang, tak jerat kaki kanan. Nah ini wis nervous sendirian, ngomong nggak harus mandi. Nanti setelah rokok baru mereka mendekat ngewangi. Tapi kadang masih kurang paham, kurang ilmu, bisa berbahaya. Kuncinya di lempeng dikencangkan, maka empat kakinya nggak bergerak, gemes. Kuncinya di lempeng itu. Jadi harus diperhatikan tukang lempengnya ini. Tarik, jangan kenceng temen juga. Gitu. Tapi sebenarnya secara teknik manajemennya itu
misal ngomong itu awam, misalnya awam drop, nah berarti sapi di sini. Karena sapi tadi mencium bau darah itu jadi strategi yang tidak diinginkan. Itu menolong mampu mencak-mencak. Dan ada akhirnya ngomong mengarani sapi minuman. Baru dipegang itu langsung menguapkan itu saya pernah alami juga. Ngomong sekolah gagal malah keplok-keplok lali kanal ini. Karena memang malah gak ditaleni. Sebujung ini sudah dibelai, berbahaya orang yang terbalik. Itu, nah akhirnya dia manut. Ya mungkin, tapi mungkin orang yang berbuat sangat ikhlas sehingga tapi malah sebalikannya. Kalau yang satu itu cicilan malah biarnya di badan kelas nanti foto kamu. Nah, itu. Terus di sini ketika disembeli Pak harus ditarik betul ini kabel, kencang. Jangan mengandalkan golok bermerek. Terus golok pisau bermerek apapun tidak menjadi jaminan. Ini hanya media, ini adalah alat. Jadi semua berserah diri pada Allah. Masih itu di kampung tapi ikhlas kita belajar mengajar sampai belajar itu mampu bisa kami meskipun golok misalnya mahal, tapi kalau kita menyombongkan di sini fatal, banyak bisa terjadi akibatnya. Jadi yang saya ceritakan tadi ini sayangkan tadi. Satu eksekutor, 5 pendamping, wis seragaman itu gagak. Nah, biasanya orang nggak ya? Ganti orang ganti pisau. Ganti pisau. Biasanya ganti orang ganti pisau. Tapi kalau dengan sendiri ya sangat cepat aja. Secara cepat lakukan. Seret, cepat. Langsung ambil pisau satunya, tuntaskan secepat mungkin. Terus tinggal rokok. Yang tadi kan kayak saya kan apa kabelnya udah masih jalan-jalan gitu loh. Ada videonya banyak. Itu malah 2 hari, 1 hari. Tapi itu menombok. Itu untuk bercanda mana nih kan? Ini ngocor warga. Ini sudah mengangkat kabelnya itu sudah separuh ini. Lebar sobekannya, tapi ukurannya nggak putus, sehingga dia masih hidup. Dan ironinya orang-orang malah nyampe tahun ini di viral, aduh, kalau nggak langsung di pakai ini nanti kayaknya terus lagi, tambah di lebih pelik. Ya, itu kenapa? Ya karena banyak hal. Yang jelas kalau secara medis ukurannya banyak yang tidak putus. Cuma ada 4 hal, kiri kanan itu darah, dan itu kerongkongan makan dan nafas. Jadi lebar enggaknya sendirian tidak dari seorang ini kan sudah tapi itu kan banyak kita jumupaskan pisaunya. Kalau di RPH bagaimana para peserta selama jarak itu dekat, selama jaraknya cepat, itu tidak jaraknya suwe, itu bisa menggarai buat penasaran. Misalnya 1 hari tadi. Nah itu dari bangkai malah ya. Iya, malah dari bangkai malah. Makanya tukang nilai itu kudu pinter. Ketika nilai ngeten, ini pun sampai krono nanti yakin, nanti berangkat, pun sampai ngotot. Kan Di betul-betul sampai betul sampai putus buatan mek krono berarti putus ya jadi putus jadi harus berarti ada waktu misalkan waktu di lapangan kita kembali lagi boleh selama masih cepat durasi cepat dan durasi cepatnya kan buatan kan tolak ukur kan anggapan masyarakat selama ini masih hidup diangkat ternyata kok saya putus cepatnya bisa satunya dituntaskan bukan pisau yang tadi Sakerso. Cuman kan khawatir pisau yang pertama depan tajam jadi pisau depan itu masalah. Bahkan dia menerima dia yang ngatur, jadi jagal ini yang ngatur, saya melanggar kono. Lek gelem tak boleh mari subuh,
tak boleh, nek kagum yo boleh jaga liyane karena gak ono radius sekian kilometer gak ono ya terpaksa akhirnya disembelihnya bakso subuh. Tadi juga sudah diterangkan terus wajib sunah dan halnya. Nah, itu akhirnya dia lakukan beberapa tempat dia. Terus yang fenomenal yang persis yang jenengan tanyakan itu gini, dia itu di sebuah masjid penyembelihan di sini, sapi itu bicaranya di balongan pring di sana di sisi kali. Jadi satu-satu gitu. Ya bagus sih teknik seperti itu supaya sapi yang masih hidup nggak stres. Terus yang beliau dia itu biasanya sama masnya itu mas yang menyembelih, dia yang jegal. Nah ini kok dilalahnya takmirnya yang minta seperti yang saya tadi sampaikan. Jagal nek ngrobono mek jegal kok takmir disembelih. Terus anak itu lagi ini ladep memang dan dia tahu kemungkinan kan itu ada. Pak dari kilo, Pak lalu pendek itu. Aku biasa dari itu borong itu tahunan kok. Tapi ningali loh. Nah seperti itu sebenarnya nggak boleh lah, ada jagal sampai sebut dari Jakarta ya, ada benar nih. Jakarta harga diri. Kalau nggak harga diri benar nih. Dan delok ini, oh tak wani. Kemudian kalau biaya nggak berani. Kalau dulunya yang pinjam lihat itu tidak. Tapi kalau orang lain Jakarta itu. Nah sama dia lihat. Tak lanjut begini Pak, terus jalan yang enggak terjadilah eksekusi boleh terus ya kaset Ibano hari ini bantu jalan begini mari bantu Ibano kapusan dalam bahasa kita bahasanya kapusan Pak Iba jadi gak pedot itu kapusan jadi artinya 4 urat ini putus 2 putus 3 gitu bentuk besar. Terus tapi kalau memang lantai dengan leher Niko agak mepet lebih memudahkan dari tali ini. Itu saking bapak ikan nate itu alami. Okay. Tapi kalau memang itu tergantung pada kebiasaan itu. Dari kulino ada kulino. Tapi kalau memang dengan tangkot yang recommended dari kami bagaimana itu? Kalau memang stand leher dengan lantai kok space-nya, jaraknya kok lebar, saya sarankan kembali. Kalau memang pendek, tarik. Nah, nanti juga terpengaruh dengan panjang pilihan. Maka tadi untuk dari Pak Ustaz sudah menyampaikan ada berbagai macam pilihan. Ada yang 25, ada yang 27, ada yang 30. Nah itu juga mempengaruhi. Mungkin dari saya itu. Mungkin saya tambahkan dari Pak Ustaz. Nah, jadi kalau posisinya miring seperti ini, terus gantung biasanya kalau di Jakarta itu sangat gantung di pohon, di tiang listrik atau patok itu. Patok yang dari besi itu gantung. Orang Jakarta saling ditawarkan, ya. Wow. Nah, setelah melihat video-video sembelihan tarik murni yang opsinya pendek dan ceplak, ada satu lagi tidak yang ceplak mencelah yang itu ada yang biasa ya. Itu ceplak. Tergantung jenengan. Memang kalau tarik murni itu kan dekat. Jadi kita membutuhkan banyak tenaga untuk dikalungkan, digesekkan, membentuk. Ini kadang kuat, kadang enggak. Tapi kalau yang full tang, half tang itu kuat. Jadi kalau yang seperti ini kan didentang. Yang ini half tang, separuh, tidak langsung separuh. Ini lebih aman untuk tarik murni, pendek, half tang. Ini half tang. Terus yang seperti ini didentang. Didentang itu kadang ada pin, kadang enggak.
kadang juga kuat, kadang enggak, macam-macam. Ketika dikawulkan model tarik murni, ya digeser. Jangan langsung dibeton. Kok ini, dibeton ini. Kulit itu tebal atau tipis, tapi kalau dengan cara beton, ya kaku. Tapi kalau digeser, dikawulkan digeser seret, maka dari pagar itu akan nyobek dikit-dikit, lama-lama ambil. Gerakannya lebih ringan. Itu kalau misal ini kepala sapi, terus nggak sampai di sini toh ya kepalanya, ini leher, ini kepala, dan ini badan, bisa di sini. Nah itu batasnya dari sini ya. Dengan bayangkan batas garis ini dada, kaki yang terikat, ini badan. Garis ke sini ini leher dan ini kepala yang sudah terikat. Nah, jenengan kan leader, pemimpin di sebuah resepsi Idul Adha ini, resepsi pernikahan. Terus terang jenengan mau metode apa merobohkannya. Tadi contoh tadi metode RPH, ada Rob Swiss Bali belum tersampaikan. Makanya saya jalan mari mati. Jadi sampai kalau saya. Nah, ada sebelian berbagai metode. Ini tadi yang saya sampaikan cara merobohkan mengikat model RPH yang Rob Swiss Bali belum tersampaikan. Nah, untuk mengikat kepala kan tadi sudah selesai yang saya sampaikan waktu di sini Pak Majudir tadi. Kan terus memposisikan kepala. Nah, disitulah pentingnya peran jenengan dengan tim. Kepala ini mau jenengan dongakkan atau jenengan miringkan. Kalau ini ring dan posisinya miring, ya terserah. Itu tetap tinggal menyuruh orang untuk mengencangkan kepala, menyuruh yang mengikat untuk tarik belakang. Itu berarti miring. Tapi kalau ada buah tanduknya, ini diusahakan jenengan dongakkan, meskipun masih sudah terikat, dongak buat tadi nempel. Setelah dongak ini posisinya tetap, jadi diiring bahasanya, bukan dipeluntir loh ya. Dipeluntir kok kena hukum fikih manggilan. Kok dipeluntir? Enggak. Ini diiringkan, jadi nolak gini. Maka diberi bantal bedok ini. Oh boleh. Pakai gedebok, bedebok pisang. Enggak boleh pakai kayu, ojo pakai kayu atau balok. Kalau pakai kayu atau balok nanti sakit. Satu, kedua membahayakan bilah jenengan, terus dia kurang nyaman. Tapi lagi gedebong pisang nyaman tanpa luka. Nah, ini terserah jenengan mau pakai gaya apa, gitu loh. Misal miring gini, miring posisinya, lehernya kan miring karena ada lubang. Ya sudah pakai dori. Setelah ditarik belakangnya, ditarik kepalanya, posisinya miring. Dengan posisinya kaki didekatkan, kaki ini dekat. Sudah. Sejak dengar belajar, jangan ngomong apa, udah nyampe ini belajar. Ini dia dilatih. Posisinya begini, diambil gambir, ini begini. Dekatkan ujung pisau, tangannya gini. Lain jenengan medan gini sama yang disampaikan Samsul tadi. Lain ini, iki ngoyo keseimbangan badan mulai pinggang sampai badan yang paling berat. Akhirnya ndunguk kayak tadi itu. Hasilnya ngomong tak bisa maksimal. Tapi kalau pegangnya gini kuat Pak. Orang pegang begini ada beberapa gaya. Pertama tarik murni, kedua dorong tarik, ketiga dorong. Jadi dorong pro pegang begini bisa, sekali dor saja hampir itu lebih ringan kalau pegang gini. Kekuatannya lebih dapat karena ini lurus. Tapi kalau gini pergelangannya melenceng, pergelangan tangan dengan kurang. Karena kan ini leher besar Pak, jadi dengan gini ini nggak dapat. Nah ini kipas bagian nyamping, ini siku-sikunya nggak pas, powernya nggak dapat. Tapi masih posisi yang sama, hanya merubah genggaman sebuah golok, maka yang terjadi dapat semua.
Lihat, kurang dari 5 detik tuntas. Tanya Ustaz, itu terkadang saya nemu juga ada penyembelihan kambing, tapi ikannya itu kok bau aru sangat. Nah itu kira-kira bau perengus. Penyebabnya apa? Nah itu apa salah? Kurang ikhlas orang ikhlas. Sebabkan akibatnya menjadikan daging itu perengus. Ya. Kok belernya kok kayak ikhlas dulu enak. Itu lebih repot. Pertama, pengaruhnya pada bilah yang kurang tajam. Kalau kurang dari 5 detik proses cesnya itu, entah gaya apapun, yang penting ada dia 3 detik menyembelih sapi itu 3 detik, tapi entah berapa kali gesekan cukup Pak, yang penting kan cepat, percepat prosesnya, pertajam ladinya kan itu dalilin. Mari, itu dia banyak kali gesekan, memang cepat, ladinya landep, tapi gak dihitung tadi banyaknya gesekan itu. Nah, sebaiknya kurangi sampai menjadi 3 kali maksimal. 3 kali. Jadi misalkan dorong ini turun dorong, lalu kok kurangnya turun menit, jadi harus diingat-ingat semuanya step by step satu. Posisi kuda-kuda sak ininya terakhir, ini kan harus ingat-ingat. 2 kali dorong, tarik, sudah, gas, sudah, bersih-bersih, lap kering, membawanya juga harus dijatuh selaganya, dimasukkan semuanya harus diingat-ingat itu. Untuk yang lain, misalkan tadi bilah kurang tajam dari hangus. Terus ada ketika kambing itu dilangkai, hewan kurban dilangkai. Itu orang Madura bilang, jadi masuk ke bab mitos, tapi ya hanya sebagian. Jadi kalau saya bilang orang Madura, malah itu sak negoro lah, sak pulau itu, hanya beberapa. Cuma dari suku Madura itu kalau kambing dilangkai marahnya terus, ya tak iya. Dan beberapa poin-poin yang sebenarnya nggak masuk di situ. Tapi sebagai eksekutor yang handal, yang ihsan, hal-hal yang di masyarakat itu nggak boleh disoto, jangan kita lakukan. Ya tentunya masalah ngeten, wujud ini masuk larangannya. Jangan mencari dalil lain. Seperti tadi keseluruhan materi yang dapat saya sampaikan nanti, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, kuasa rezeki, bisa berubah maupun berubah tenaga. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan manfaat dan berkah buat kita semua. Sedikit ada tambahan dari Pak Sabdul, silakan disampaikan sendiri. Ya, sedikit tambahan Bapak ya. Mungkin kalau dari musola atau masjid Bapak ada yang mau dikader untuk menjadi eksekutor, nanti bisa praktek dengan saya di FPH Pare. Nanti kalau memang di FPH Pare sudah mentalnya sudah bisa diajak ke FPH Kota Kediri, nanti bisa belajar praktek di FPH Kota Kediri. Kalau di Pare itu satu harinya sekitar 5 atau 6. Tapi nanti kalau di Kota Kediri itu nanti satu harinya 30 sampai 40 ekor. Nah itu juga bisa digunakan untuk latih skill dalam jurus sembelih. Dan mungkin dari masjid atau musola Bapak ada yang mau dikader, nanti bisa menghubungi saya, nanti bisa saya ajak atau saya kenalkan di pihak-pihaknya. Kalau tanya saya maunya saya bersepakat begini, saya bersepakat bergabung. Biasanya beberapa hari kemarin saya juga bawa teman-teman yang pelatihan di daerah
itu tadi sudah saya sampaikan pisaunya kurang tajam. Kalau pisaunya tajam prosesnya cepat, tidak ada kumpul. Terus pisaunya tajam, tapi buah bekas kekering tahun ini siapa? Itu yang dari penuh. Pisau tajam pasti terkontaminasi, jadi harus kita itu tahu higienitas. Kehigienisan pisau tadi, jangan pakai garis darah dari hewan kurban atau hewan yang disembelih dengan cara halal untuk darah masih jangan pakai dari itu dari komprok ini namanya komprok gitu. Mungkin nanti sudah nanti nggak bisa dirubah karena ini itu nggak bisa. Kalau nanti ya nanti saja kecuali air biru atau air katanya. Tapi bukan berarti cuci dan mencuci karena istilahnya cuci yang menjadi catatan di negara manapun itu punya sekadar keburukannya masing-masing. Jadi makanya tidak boleh dikomunikasikan. Ada yang digonggong, ada yang apa namanya jopret, sangat kencang, ada yang macam-macam bahkan yang tadi dicucuk karena butuh kerja cepat dan seterusnya. Itu pesan saya ketika dengan sudah siap belajar dengan pihak langsung, sebaiknya buang buruknya, ambil baiknya. Ini belajar daripada pada kakek atau ada kakek. Dan sebagainya. Kalau yang di Malang tapi melihat fenomena yang terjadi di banyak itu sudah sangat banyak sekali keberatan. Meskipun Dorik dikatakan kali itu mengambil apanya tidak bisa. Dia itu wah awalnya sangat melegakan keras. Saya sudah masuk ke beberapa Magelang, Lumajang, macam-macam hal-hal yang seperti itu sudah biasanya kerja gak menggurui siapa-siapanya belajar dulu mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ini termasuk di bawah dan masukan yang luar biasa dari Mas Samsul dengan dipersilakan. Ini kan masih ada waktu dipersilakan saja. Dari ini kan ada mungkin mau berikan saya nanti Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun kawulaken seluruh tim penjagaan ini. Kula mohon nuwun amin. Kula kiri dengan Allah mati. Mungkin kalau acara-acara yang kita lalui, mungkin kita sedaya saged tambah-tambah ilmu kita sedaya kanthi ilmu ingkang barokah manfaat maslahat di dunia wal akhirah. Meningkat acara yang pun inggih menika penutupan atau berkat oleh ini Allah menangkap bagi acara Allah diletakkan di haifah kami berpilih konten perkiraan pun akan Allah matur mata badan sedaya Allah rahmat saya kami semoga acara wonten siang menika kita berkesarangan
mengamalkan ilmunya. Menirukan Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersama-sama. 1, 2, 3. Salam BSN. Salam BSN. Pahami ilmunya, kuasai ilmunya, amalkan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bener. Ben kula nggih ngiriwan iki. Oh.